Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab tafsir Mafatihul Ghaib, yaitu surat Yunus ayat nomor 57 dan 58. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kaum muslimin rahimakumullah, sesuai dengan namanya tafsir Mafatihul Ghaib, kunci-kunci yang gaib, kunci yang gaib, pembuka alam gaib, kira-kira begitu. Atau maksudnya itu bahwa menyingkap rahasia di balik suatu ayat, kira-kira itu. Mungkin kalau dari kecil kita biasa sudah belajar Iqra, belajar membaca Al-Quran, kemudian belajar membaca tafsir yang lain. Yang dibaca itu hanyalah teks ayat, kemudian penafsiran ayat. Nah, kira-kira sekarang ini Imam Fakhrul Razi itu mau melihat sesuatu di balik ayat Al-Quran, sesuatu di balik ayat ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nah, lalu rahasianya apa yang terkandung di balik kedua ayat ini? Nah, Imam Fakhrul Razi mengatakan ada 4 masalah yang terkandung di balik ayat ini. Ada 4 rahasia gaib, kira-kira begitu. Apa saja? Nah, yang pertama itu yang berkaitan dengan ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran. Ini masalah ke-1 ya dari 4. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Ada 2 cara untuk membuktikan bahwa Rasulullah SAW itu seorang nabi. Oh iya, pada awal-awal kenabian itu kan masih banyak yang belum percaya bahwa nabi adalah seorang nabi. Mungkin yang pertama percaya 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, dan seterusnya. Nah, untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi itu gimana? Tentu cara pertama ada dengan mukjizat. Setiap nabi atau setiap orang yang mempunyai mukjizat, dia pasti nabi. Kalau bukan nabi, pasti tidak punya mukjizat. Kan kayak gitu. Nah, lalu mukjizat apa yang membuktikan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang nabi? Nah, diantaranya adalah Al-Quran. Nah, sekarang kita buktikan Al-Quran ini mukjizat atau bukan. Nah, maka untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu mukjizat atau bukan, Allah menantang kepada seluruh umat manusia, cobalah kalau kamu tidak percaya bahwa Al-Quran adalah mukjizat, buat 1 surat saja yang sama, yang mirip. Faktanya dari dulu sejak zaman Rasulullah SAW sampai ribuan tahun kemudian sampai zaman kita, nggak ada satupun orang yang mampu membuat 1 surat atau bahkan 1 ayat yang mirip atau persis sama dengan Al-Quran. Oh, belum ada yang coba, banyak yang mencoba, tetapi faktanya mereka gagal. Ada yang mungkin mencoba kata-katanya, enggak setai kuku acan mirip Al-Quran, enggak. Nah, dan faktanya sampai sekarang Al-Quran masih utuh. Nah, faktanya sampai sekarang Al-Quran dihafalkan oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia.
sehingga satu huruf saja berubah akan ketahuan deh loh, katanya begitu. Itu kenapa? Karena yang menjaga Al-Quran dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah pula yang akan menjaga Al-Quran. Kemudian kita sebagai umat Islam hanya berperan serta saja. Itu bukti ya, sudah terbukti bahwa Al-Quran memang benar-benar mukjizat. Apa buktinya? Satu, Al-Quran menantang bagi orang-orang yang ragu bahwa Al-Quran itu mukjizat untuk membuat yang mirip. Sampai sekarang nggak ada tuh ceritanya ada Al-Quran tandingan, ya kan? Kita belum pernah dengar ada Al-Quran tandingan. Mungkin ada Al-Qurannya sedikit beda, seperti Al-Qurannya orang-orang Syiah misalnya, atau Al-Qurannya orang-orang Ahmadiyah misalnya. Tapi tetap kualitasnya beda dengan Al-Quran yang Mushaf Utsmani yang masuk sampai kita. Bukti yang kedua, itu sampai sekarang satu-satunya kitab yang tidak mengalami perubahan dari zaman Rasulullah sampai sekarang itu adalah Al-Quran. Itu sudah ya. Nah, setelah Al-Quran terbukti sebagai mukjizat, maka kemudian bisa dijadikan dalil untuk membuktikan kalau Al-Quran mukjizat, berarti Rasulullah SAW ada seorang nabi. Nah, sekarang kita cek, lalu apa bedanya mukjizat Al-Quran dengan mukjizat yang lainnya? Saya jadi ingat ceramah Syekhuna Al-Mukarram Gus Baha gitu kan. Kiai Haji Bahuddin Nur Salim itu sering menerangkan bahwa salah satu perbedaan atau keunggulan mukjizat Al-Quran dibandingkan dengan mukjizat lainnya adalah satu, kalau mukjizat selain Al-Quran itu mukjizat yang hanya bisa disaksikan dengan panca indera, dengan mata. Misalnya tongkatnya Nabi Musa bisa membelah lautan, itu kan mukjizat yang sifatnya fisik lah, yang sifatnya bisa dilihat oleh mata. Kemudian ada mukjizatnya Nabi Soleh, unta kalau nggak salah, itu mukjizat yang bisa dilihat mata. Kemudian ada mukjizat Nabi Isa misalnya, yang bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, itu kan mukjizat yang bisa dilihat oleh mata. Nah, setiap mukjizat yang bisa disaksikan oleh panca indera itu kemudian hanya bisa disaksikan oleh orang-orang ketika itu, orang-orang yang menyaksikan saja. Nah, ketika orang-orang yang menyaksikan mukjizat dengan mata kepalanya sendiri itu meninggal, maka habislah mukjizat itu. Maksudnya habis gimana? Orang-orang setelah itu kan nggak melihat langsung, bisa percaya, bisa juga tidak. Nah, kayak kita nih misalnya, kita percaya kalau mukjizatnya Nabi Musa itu tongkat, itu kan karena diceritakan Al-Quran, karena iman kepada Al-Quran. Kalaulah nggak ada Al-Quran yang menceritakan mukjizatnya Nabi Musa, mungkin sebagian kita nggak iman, nggak percaya. Masa sih tongkat yang kayak gitu bisa membelah lautan? Oh iya, begitu. Itulah kelemahan mukjizat yang dilihat dengan panca indera, yaitu masa berlakunya ya ketika orang-orang yang melihat mukjizat itu hidup pada percaya, tetapi setelah mereka meninggal, generasi berikutnya bisa jadi nggak percaya. Nah, kayak kita kan percaya karena Al-Quran yang mengatakan. Kalau bukan Al-Quran, walau alam, gitu. Nah, sedangkan Al-Quran ini suatu mukjizat yang bisa diketahui kalau itu mukjizat dengan mata hati, dengan akal pikiran. Setiap orang yang berpikir dan setiap orang yang menggunakan mata hatinya kepada Al-Quran, dia akan bisa menemukan, akan bisa membuktikan bahwa Al-Quran adalah sebuah mukjizat. Kan gitu. Jelas ya? Mukjizat. Sebaliknya, kalau kita nggak mau mikir nih, hati kita nggak mau Al-Quran, ya selamanya kita nggak akan tahu bahwa Al-Quran itu mukjizat. Maksudnya nggak tahu itu ya kita baca Al-Quran, baca aja tanpa mengetahui Al-Quran ada kemukjizatan. Istilahnya gini lah, mungkin mohon maaf di dalam bahasa lain, Al-Quran itu sakti, tapi kita tidak akan pernah tahu kesaktiannya Al-Quran kalau kita tidak menggalinya, kira-kira begitu. Ya, mungkin sebagian orang tahu kalau Al-Quran itu mukjizat, kalau Al-Quran itu kitab suci ketika dipakai ruqyah misalnya. Nah, itu juga bagus. Ketika dipakai ruqyah begini-begini, fadilahnya surat ini begini-begini. Itu
cara menjelaskan Al-Quran sebagai mukjizat yang seperti itu rentan dengan apa ya? Dengan penentangan lah. Misalnya begini, siapa saja yang membaca surat Al-Waqiah setiap hari, maka dia akan dijauhkan dari kefakiran. Mungkin ini betul, mungkin itu menunjukkan Al-Quran aja. Tetapi ketika ada seorang yang sudah rajin membaca surat Al-Waqiah setiap hari, cempulek kayak kira begitu, kok ternyata nggak kaya rezekinya tetap besar, tetap miskin, gimana nih orang seperti ini? Mungkin dia akan mikir, loh, jebule Al-Quran orang mandi ya, ternyata Al-Quran ini nggak ampuh lah, kalau begitu bukan mukjizat, kira-kira begitu. Nah itu rawanya begitu. Kalau cara menjelaskan bahwa mukjizat Al-Quran itu fadilahnya begini, fadilahnya kira begitu, bukannya salah tapi rentan disalah pahami. Nah yang kedua contohnya misal menjelaskan Al-Quran, bukti Al-Quran adalah kitab suci, bukti Al-Quran adalah mukjizat, bisa digunakan sebagai ayat-ayat ruqyah, betul, tapi ditentang penyelewengan. Misalnya begini, ada seseorang belajar ayat meruqyah, kebetulan meruqyah yang orang kesurupan beneran atau ada jin betulan, dibacakan, jinnya nggak pergi, malah ngelawan, kira-kira begitu. Nah kemudian kan orang-orang sekitar ini, wah ini Al-Quran bukan mukjizat, ini nggak ada kampuhannya, ngusir jin aja nggak bisa. Nah rentannya begitu. Tetapi kalau dijelaskan Al-Quran sebagai mukjizat dengan menggunakan mata hati, dengan menggunakan pikiran, tidak terbantahkan. Nah nanti termasuk salah satu rahasia yang ingin diungkap oleh Imam Fakhrur Razi dalam Mafatihul Ghaib, yaitu mengungkapkan Al-Quran sebagai mukjizat nggak hanya sekedar hadiah seperti yang saya sebutkan tadi itu. Itu yang pertama ya sudah, bahwa ayat ini ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, bahwa Al-Quran ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai mukjizat. Fungsinya apa mukjizat ini? Untuk membuktikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar seorang nabi. Satu. Nah yang kedua, cara membuktikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi itu dengan menggunakan istilahnya akal pikiran kita. Contoh begini, seseorang yang bisa merubah dari kelompok manusia yang kafir menjadi iman, jumlahnya ribuan lagi, jumlahnya jutaan lagi, miliaran lagi. Itu kalau bukan seorang nabi nggak mungkin bisa melaksanakannya. Mari kita cek faktanya. Sejak Islam datang zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang udah 1000 tahun lebih, itu sudah berapa miliar orang yang masuk Islam, yang hijrah dari kafir menjadi muslim, yang hijrah dari berakhlak jahiliyah menjadi akhlak yang cerdas kontemporer. Coba cek, ada jutaan. Itu kalau dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, mustahil bisa melakukannya. Cek tokoh seluruh dunia dari sejak zaman Adam sampai sekarang, siapa yang melakukan perubahan? Yaitu yang bisa merubah akhlak dari akhlak tercela ke akhlak terpuji. Perubahan itu masif sampai sekarang, itu pasti nabi lah. Kira-kira begitu, itu buktinya ya. Nah kemudian orang-orang yang bisa merubah keyakinan dari keyakinan musyrik ke keyakinan tauhid, itu nabi. Orang-orang yang bisa merubah dari akhlak tercela ke akhlak terpuji, itu nabi. Contoh zaman jahiliyah kan terkenal orang-orangnya dengan perbudakannya. Nah sekarang cek, di dunia hampir tidak ada yang namanya perbudakan lagi. Siapa yang merubah? Rasulullah, ya kan? Sekarang kita cek, dulu di zaman jahiliyah orang suka mengubur nih anak-anak perempuan. Sekarang cek, sudah hampir nggak ada orang-orang yang mengubur anak perempuan. Siapa yang melakukannya? Rasulullah. Nah, perbuatan-perbuatan maha besar itu yang terbukti dari dulu sampai sekarang masih kita rasakan. Itu membuktikan kalau dia itu bukan manusia biasa, tetapi apa? Tetapi seorang nabi dan juga seorang rasul. Maka sah sekarang. Maka sekarang terbukti secara meyakinkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang nabi dan rasul. Buktinya apa? Satu, punya mukjizat namanya Al-Quran. Kedua, punya fakta sampai sekarang adanya perubahan dari
keyakinan syirik ke keyakinan tauhid, adanya perubahan dari perbuatan-perbuatan tercela ke perbuatan-perbuatan terpuji. Satu, beres tuh rahasia pertama. Jadi kita memahami ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun, itu kita enggak hanya semata-mata bahwa oh Al-Qur'an ini mau'izah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dah tanpa mengetahui rahasia. Maka rahasia yang pertama sudah diungkap oleh Imam Fakhrul Razi dalam kitabnya. Enggak hanya begitu, ada nih di balik ini apa kata Imam Fakhrul Razi, apa dasarnya itu. Nah, sekarang rahasia kedua. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an dengan 4 sifat. Yang pertama mau'izah, yang kedua syifa, yang ketiga hudan, yang keempat rahmat. Nah, Imam Fakhrul Razi berangkat dari satu pemahaman bahwa tentu setiap sifat Al-Quran itu memiliki faidah, memiliki manfaat, memiliki rahasia tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Gak mungkin Allah mengatakan Al-Quran adalah mau'izah tanpa ada rahasia di balik kata mau'izah itu. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran sebagai syifa lima fis sudur kalau nggak ada sesuatu rahasia di balik itu. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai hudan kalau nggak ada sesuatu rahasia di balik kata hudan itu. Dan begitu pun nggak mungkin Allah mensifati Al-Qur'an rahmatan lil alamin, rahmatan lil mu'minin, maaf, kecuali ada rahasia dan ada faedah di balik itu. Lalu apa? Nah, ini dia. Pada yang rahasia yang kedua ini, Imam Fakhrul Razi itu akan mengungkapkan rahasia apa saja yang terkandung di balik kata-kata mau'izah, kata-kata syifa, kata-kata hudan dan rahmat dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat ke-57 ini. Nah, maka beliau memulai pengungkapan gitu kan, pengungkapan rahasia gaib, asrar gitu kan. Itu dengan mengatakan, dengan mendeskripsikan begini. Ruh ya, ruh dan jasad. Nah, awalnya ruh manusia ini kan di alam ruh tanpa jasad. Katakanlah dia nggak butuh makan, nggak butuh minum, ruh. Nah, ketika ruh ini turun ke bumi bersatu dengan jasad, maka masalah timbul. Ruh melalui panca indera dia jadi suka melihat. Nah, yang dilihatnya enggak hanya yang baik saja, ternyata dia juga suka melihat yang jelek-jelek, suka maksiat, suka melihat misalnya dalam tanda petik pornografi, porno aksi, biasa melihat maksiat, judi dan lain-lain. Nah, maka ruh yang tadinya suci, bersih mulai bermasalah karena apa? Karena suka melihat hal-hal yang maksiat. Begitupun mulut misalnya, ruh yang tadinya bersih, mulut jadi suka ghibah, suka mencela orang lain, apalagi zaman sekarang zaman politik, waduh, caci maki. Nah, karena perbuatan kotor mulut itulah kemudian ruh menjadi kotor. Lalu panca indera yang lain, farji kita, kemaluan kita, suka berzina misalnya, tidak halal, tangan suka mengambil sesuatu yang tidak halal. Nah, maka hubungan antara ruh dan jasad ini yang diimplementasikan dengan tubuh kita itu kemudian menjadikan ruh yang tadinya suci ketika masuk ke dalam tubuh ini mulai punya masalah, mulai hitam, mulai sakit dalam bahasa Imam Fakhrul Razi. Maka ruh menjadi sakit karena berada di dalam jasad. Nah, ketika sakit itulah kemudian si ruh ini butuh seseorang dokter, seorang tabib yang bisa mengobati ruh tersebut sehingga nanti kembali lagi ke alam ruh dalam kondisi suci bersih. Itu awalnya begitu. Jadi berangkat dari ruh dalam kondisi sakit, kemudian dibutuhkan tabib untuk mengobatinya. Nah, maka kemudian Imam Fakhrul Razi mengumpamakan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibarat seorang tabib, ibarat seorang dokter, sedangkan Al-Quran itu ibarat obat yang dibawa oleh tabib tersebut. Dah ya. Nah, ketika seorang tabib mendatangi pasien, maka minimal ada 4 hal yang dilakukan oleh tabib tersebut. Yang pertama, tentu tabib atau dokter akan mendiagnosa pasiennya. Setelah didiagnosa, kemudian dia akan memberikan saran, kira-kira memberikan nasihat. Kamu sakitnya ini, maka jauhi ini supaya kamu nggak sakit. Maka jangan lakukan ini, hindari ini. Singkatnya memberi mau itu. Itu sama seperti Al-Quran. Jadi fungsi Al-Quran sebagai mau'izah yaitu untuk memberitahukan kepada manusia sesuatu yang membuat dia jauh dari Allah, membuat dia jauh dari ridha Allah. Jadi jauhi ini supaya kamu tidak jauh dari Allah. Ya jelas-jelas itu maksud mau'izah itu kalau Imam Fahraji mengatakan ibaratnya itu seperti ketika seorang tabib memberi nasihat kepada pasiennya. Jauhkan sesuatu yang membuat kita lalai dari Allah. Jauhkan sesuatu yang membuat kita jauh dari ridho Allah. Nasihat terus begitu. Nah, setelah diberi nasihat, tingkatan yang kedua, kemudian sang tabib itu memberikan obat. Nah, tadi setelah didiagnosa, dikasih tahu apa yang harus dihindari supaya sakitnya sembuh, atau bagi yang belum sakit supaya tidak sakit, maka kemudian memberi obat. Syifaun lima fis sudur. Obat hati. Obat hati itu apa? Nah, contohnya obat yang diresepkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran, yaitu Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Kan begitu. Nah, sakitnya ini apa? Sakitnya sakit yang ada di dalam hati. Maka kemudian diberi resep nih, kamu harus berbuat adil, berbuat baik, kemudian menolong sesama, kemudian jauhi perbuatan mungkar, perbuatan fahsya dan baghi. Nah, orang-orang yang melaksanakan nasihat Rasul ini obat nih. Kalau dia minum tuh obat, dia laksanakan, maka dia akan menjadi sembuh. Itulah fungsinya Al-Quran sebagai mau'izah, sebagai obat. Nah, ketika hati seseorang sembuh, itu kan artinya bersih dari penyakit-penyakit tadi itu, fahsya, mungkar, baghi dan lain-lain. Kemudian hatinya, perbuatannya itu dipenuhi dengan adil dan ihsan, maka kemudian turunlah hidayah. Ya, setelah hati kita itu baik dapatkan punya keyakinan yang betul, berakhlakul karimah, ya kan begitu. Maka setelah itu kemudian masuklah atau munculnya cahaya hidayah. Hati menjadi terang, hidayah pun turun. Nah, setelah hidayah turun, maka keyakinan seseorang itu menjadi baik. Salah satu contoh orang-orang yang mendapat hidayah dengan baik itu orang-orang yang sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Kita di sini hanya bertugas untuk menyaksikan kekuatan Allah, untuk menyaksikan dan bekerja ikhtiar karena Allah, kemudian tawakal karena Allah. Maka akhirnya walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafiril amma ta'malun. Pada akhirnya orang-orang yang mendapatkan hidayah, dia hanya bertugas beribadah, kemudian tawakal. Nah, itu aja. Dan apa yang ibadah yang kita lakukan dan tawakal yang kita lakukan, Allah itu pasti melihatnya, pasti menilainya, pasti mengetahuinya. Itu yang tingkatan ketiga. Yang keempat, nah kemudian tingkatan yang keempat, yaitu ketika tadi dikasih nasihat oleh tabib, kemudian diobati oleh tabib, setelah diobati maka dia pun sembuh, hatinya terang, maka turunlah hidayah, memancarlah cahaya hidayah. Nah, ketika dia sudah memancar cahaya hidayah, maka naik pada tingkat berikutnya, yaitu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
rahmat-rahmat inilah yang kemudian memancar keluar menerangi masyarakat sekitarnya, yaitu yang disebutkan rahmat nubuwah. Clear kan? Jadi Allah memberikan mau'izah, memberikan syifa, memberikan hudan, memberikan rahmat. Nah, ketika rahmat inilah kemudian cahayanya memancar menjadi sekitar kita. Contohnya kita menjadi orang yang mukmin, menjadi orang yang muslim, menjadi orang yang berakhlakul karimah sampai saat sekarang karena apa? Karena cahaya kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Kan begitu, istilah cahaya itu menerangi seluruh dunia. Maksudnya bahwa orang-orang menjadi bertauhid dan menjadi berakhlakul karimah salah satunya karena cahaya kenabian. Di sini diumpamakan ibaratnya itu sinar matahari. Kalau Nabi ibarat sinar matahari, itu orang-orang yang mendapatkan hidayah itu orang yang menghadap dia. Makin dekat kita kepada Nabi dalam artian menjalankan ajaran-ajaran Nabi, maka itu kita itu makin terang. Nah, sementara orang-orang yang berpaling dari Nabi, maka dia akan makin jauh dari Nabi, jauh dari cahayaan. Akhirnya dia menjadi orang-orang yang musyrik. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian di sini Imam Fakhrur Razi dalam rahasia yang kedua ini mau menyimpulkan falhasilu annal mau'izata isyaratun ila tathhiril zawahiril khalqi amma la yanbaghi wa huwa asy-syari'ah. Kesimpulannya bahwa kata al-mau'izah itu sebagai isyarat untuk membersihkan zahir kita, lahir kita, yaitu dengan cara menjalankan syariat. Kemudian wasyifa'u isyaratun ila tathhiril arwahi 'anil aqaidi al-fasidati wal akhlaqi al-dzamimati wa huwa at-thariqah. Nah, sedangkan syifa, obat ini ibarat untuk membersihkan ruh kita dari akidah-akidah yang sesat dan di akhlak-akhlak yang tercela, yaitu yang disebut thariqah. Thariqah atau tarekat bukan bermakna tarekat sebagai organisasi pecinta zikir, bukan, tapi tarekat sebagai jalan untuk membersihkan hati, baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Kemudian yang ketiga, wal huda itu wahwa isyaratun ila zuhuri nuril haqqi fi qulubi siddiqin wa huwa al haqiqah. Nah, setelah orang dikasih nasihat oleh Rasul, kemudian sudah diobati oleh Rasul, hatinya menjadi bersih, kemudian muncul cahaya hakikat, muncul cahaya kebenaran. Nah, kemudian yang keempat, warahmatu, mana ini? Warahmatu wahya isyaratun ila kauniha balighatun fil kamali wal isyraqi ila haitsu tasiru mukammilatan lin naqisina wa hiya an-nubuwah. Jadi derajat tertinggi adalah derajat nubuwah, yaitu orang-orang yang punya cahaya hidayah, dan cahaya hidayah tersebut bisa membimbing orang-orang awam untuk mendapatkan hidayah. Jadi jelas rahasia di sini adalah mau'izah, syifa, hudan dan rahmat. Itu maksudnya seperti tadi itu. Imam Ar-Razi mengilustrasikannya seperti tabib dan pasiennya. Ya. Jadi rahasia pertama tadi sudah diungkapkan, itu menetapkan kenabian Nabi. Yang kedua, rahasia yang kedua itu sudah diungkapkan Imam Fakhrur Razi, yaitu tentang pemaknaan mau'izah, syifa dan hudan. Sekarang rahasia yang ketiga itu apa? Kita cek. Rahasia yang ketiga itu tentang rahasia di balik ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika fal yafrahu. Nah, di sini kata Imam Fakhrur Razi ada dua perkara. Nah, ini tentu tentang kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani. Nah, di sini Imam Fakhrur Razi menjelaskan bahwa kita ini nih kan asalnya tadi ruh masuk ke dalam jasad. Karena kita berada di dalam jasad ini, daging tulang ini, maka ruh kita jadi masalah.
jadi kecanduan makan, kemudian berkeyakinan makan itu penting, padahal nggak penting. Yang penting hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian roh kita ini jadi punya pendapat bahwa harta dunia itu penting, padahal tidak penting. Yang penting hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, maka Imam Fakhrul Razi ini mengatakan, kita sebagai makhluk rohani jangan sampai terjebak dengan kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya jasmania. Apa kesifatan jasmania? Misalnya makan. Contoh makan. Nah, makan ini nikmat jasmani. Kenapa kita jangan terjebak dengan kenikmatan saja? Karena kenikmatan saja itu hanya sesaat. Contoh, nikmatnya makan itu kan ketika kita makan enak mengunyah. Tapi coba cek, sebelum kita makan ada sekian kesusahan yang kita lakukan untuk bisa menikmati makan. Nah, setelah makan pun ada sekian kesusahan yang harus kita lakukan untuk membuang makanan, kan gitu. Sebelumnya kita susah payah banting tulang untuk mendapatkan makan, kita makan sesaat enak. Nah, setelah makan susah lagi untuk membuangnya dan itu. Itu alasan kenapa kita jangan sampai terjebak dengan kenikmatan jasmani. Kenikmatan yang lain misalnya kenikmatan farji, bersetubuh misalnya. Nah, coba kita untuk bisa merasakan nikmatnya bersetubuh yang hanya sesaat, gitu aja itu sebenarnya sudah banyak kesusahan. Dimulai dari awal misalnya cari pasangan, setelah nikah jutaan, kemudian wah banyak, setelah itu baru lakukan hubungan badan sesaat, setelah itu udah susah lagi, kita capek, loyo, udah punya anak harus ngurus anak. Itu kan maksudnya apa? Maksudnya bahwa kesifatan yang sifatnya fisik hanya sesaat, tapi sengsaranya bersaat-saat. Kira begitu. Nah, karena itu maka Imam Fakhrul Razi mengatakan kita sebagai makhluk rohani jangan sampai terjebak oleh kenikmatan sesaat yang sifatnya jasmani. Karena apa? Karena kenikmatan sesaat itu jasmani itu sifatnya batil, sebentar saja, nggak langgeng. Nah, oleh karena itu lalu gimana? Nah, kita jangan sampai terjebak oleh kenikmatan jasmania, tetapi kita harus masuk kepada kenikmatan rohani. Sifatnya yang rohani, karena kenikmatan rohani itu kekal dan abadi di dunia dan di akhir. Maksudnya gimana? Nah, contoh begini. Nah, kenikmatan rohani ini dalam ayat ini bukan berarti kita meninggalkan kenikmatan jasmani atau kenikmatan dunia itu enggak. Cuman kita hanya merubah cara pandang saja. Contoh misalnya kita punya motor nih. Nah, kita bahagia karena kita punya motor. Nah, kebahagiaan kita ini bukan karena kita punya motor kemudian bahagia, bukan. Tapi kita bahagia karena Allah memberi rahmat kita berupa motor. Jadi kebahagiaan itu karena Allah. Jadi ada motor atau tidak ada motor, kita tetap bahagia karena mendapatkan rahmat dan fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, hanya merubah cara pandang saja. Contoh, makan. Ini tadi kan makan disebutkan sebagai kenikmatan jasmaniah yang harus kita hindari. Itu cara pandang pertama. Itu cara pandang yang kedua, kita bisa makan, menikmati makan. Oh, cara pandangnya begini. Kita bahagia karena kita bisa makan. Enggak seperti itu, tapi kita bahagia karena Allah sudah memberi rahmat kepada kita berupa nikmatnya makan. Kira-kira begitu. Yang kedua, yaitu menjelaskan bahwa nikmat farji, nikmat bersetubuh misalnya, kita nggak boleh bahagia hanya karena kita bersetubuh. Enggak seperti itu cara pandangnya. Tetapi kita bahagia karena Allah sudah memberikan rahmat kepada kita berupa nikmatnya bersetubuh. Jelas ya, cara pandang saja yang berubah. Nah, karena cara pandang seperti itulah kemudian para orang siddiqin mengatakan man fariha bi ni'matillahi min haitsu innaha tilka ni'mah fa huwa musyrikun. Amma man fariha bi ni'matillahi min haitsu innaha minallahi kana farhuhu billah.
Barang siapa yang bahagia dengan rahmat Allah semata-mata karena nikmat tersebut saja, maka dia musyrik. Adapun orang-orang yang bahagia dengan nikmat Allah karena hal tersebut dari Allah, maka bahagia tersebut karena Allah. Kan begitu. Jadi cara pandangnya begitu. Jadi kalau kita bahagia karena nikmat saja, itu bahkan orang-orang sufi mengatakan kita itu musyrik. Contoh misalnya, kita bahagia karena punya motor, udah kita musyrik, kata orang sedikit. Kenapa? Oh iya, kita bahagianya karena motor, bukan karena Allah. Yang seharusnya kita bahagia karena Allah, bahagia karena rahmat Allah berupa motor. Itu cara pandangnya. Nah, itu rahasia. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Jadi kita ini harus berbahagia. Tetapi kebahagiaan kita itu dalam rangka, dalam bingkai rahmat Allah. Jadi kalau dalam bahasa yang lain, itu bahasa yang sehari-hari, bahwa kita boleh bahagia, kita harus bahagia, tapi kebahagiaan kita harus berdasarkan Al-Quran, berdasarkan ajaran Islam, tidak boleh keluar dari itu. Itu pemahaman standar. Kalau ini pemahaman rahasia di balik itu. Contoh misalnya, contoh pemahaman standar, kita cari nafkah halal, itu kan ibadah bagus. Kemudian setelah dapat kita makan nikmat, itu juga ibadah bagus. Nah setelah nanti selesai, kemudian kita harus buang air, membuang kotoran, itu juga ibadah bagus. Udah. Nah hal-hal yang hanya seperti ini, itu kalau murni karena nikmat itu saja, murni karena kerjanya saja, murni karena nikmat makanya saja, murni karena buangnya saja, itu nanti bisa kategori musyrik, kata para sidikin. Tapi ini ya, tapi tentu nggak begitu juga. Nah, tapi cara pandang ini harus bahwa alhamdulillah Allah sudah memberi rahmat kita sehingga kita bisa bekerja. Alhamdulillah Allah sudah memberi rahmat kita sehingga kita bisa makan dengan nikmat. Itu kayak begitu. Jadi bifadlillahi wa birahmatihi, sebab rahmat Allah atau dengan rahmat Allah atau karena Allah. Nah kira-kira begitu tuh masalah rahasia yang ketiga. Sekarang kita lanjut pada rahasia yang keempat. Rahasia yang keempat itu tentang ruhaniyah dan jasmaniyah, yaitu quri'a faltafrahu. Nah masalah yang keempat begini kira-kira. Secara akal, secara tabiat, kita ini makhluk ruhani yang bersatu dengan jasmani itu selalu akan punya keinginan-keinginan jasmania. Kita akan selalu ingin makan karena apa? Karena ruh kita berada di dalam jasmani kita. Kita selalu kepengin bersetubuh, jima dengan istri kita. Kenapa? Karena itu kita punya nafsu di dalam jasmani kita ini. Nah, tetapi sebagai makhluk ruhani, kita juga akan selalu punya keinginan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya keinginan untuk melakukan hal-hal baik yang menghubungkan kita dengan perkara gaib. Dengan kata lain, jasmani kita akan mendorong kita kepada hal yang sifatnya syahwat, sifatnya jasmani, dan ruhani kita akan mendorong kita pada hal-hal yang rohani, pulang ke alam yang suci tadi itu. Nah, ketika terjadi pertarungan ini, kemudian Allah memberikan bimbingan kepada wahwa khairum mimma tajma'un. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Nah, ketika ada pertarungan antara kehendak ruh untuk berbuat kebaikan dengan kehendak jasmani, ruh yang terpengaruh oleh jasmani ini untuk berbuat hal-hal yang sifatnya syahwat, maka Allah memberi bimbingan wa khairum mimma yajma'un. Jadi berbahagia dengan rahmat Allah, berbahagia dengan fadl Allah, itu lebih bagus daripada yang kalian kumpulkan atau yang mereka kumpulkan, tergantung cara membacanya. Sudah jelas ya. Jadi di sini saya ulangi, ada
4 rahasia yang coba diungkapkan oleh Imam Fakhrur Razi pada 2 ayat ini. Yang pertama, rahasia untuk membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi. Yang kedua, rahasia 4 sifat Al-Quran, yaitu mau'izah, syifa, hudan, dan rahmat, yang bisa menjadikan seseorang hatinya bersih dari i'tiqad yang salah menjadi i'tiqad yang benar, dari perbuatan yang fasidah tidak terpuji menjadi perbuatan yang terpuji. Jadi ya salah satu kalau pengen jadi ajengan ya kayak gitu, tahapannya kira-kira begitulah. Pertama mau'izah, yang kedua syifa, ketiga hudan, dapat itu ya. Setelah dapat hidayah, dapat rahmat. Nah, ketika dia dapat rahmat secara pribadi, baru rahmat tersebut disebabkan terus. Maka kemudian ceramah-ceramah ulama-ulama yang sudah mendapatkan rahmat itu mudah kita terima. Karena apa? Itu dari hati-hati. Ibarat cahaya begini. Kalau perumpamannya itu kan ibarat kayak sinar matahari. Kalau dia ada cahayanya memancar, maka otomatis pancaran cahaya ini akan menerangi orang-orang mustami'nya terus, kena cahaya terus. Nah, tapi kalau dirinya tidak bercahaya, orang-orang yang mendengarkan itu malah puyeng lah. Itu rahasia yang kedua. Rahasia yang ketiga yaitu tentang kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Itu tentang kita jangan sampai terjebak dengan kebahagiaan yang sifatnya jasmaniah, tetapi kita harus bahagia dengan kenikmatan rohaniah. Kalau kita sudah mendapatkan, bisa merasakan kenikmatan rohaniah, cara menikmatinya bukan semata-mata karena nikmat rohaniah tersebut, tetapi semata-mata bi fadlillah wa bi rahmatillah. Dan yang keempat, pada akhirnya ketika kita ada pertarungan dalam diri kita antara kehendak-kehendak yang sifatnya rohani dan jasmani, maka saran Allah, bahagialah. Kebahagiaan karena Allah, karena rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.